Para kalian semua pasti sebagian besar sudah mendapatkan materi limit ya di SMA. Kemudian adakah yang ingat limit itu apa sih sebenarnya? Batas, Bu. Batas. Kalau terkait dengan yang akan kita bahas seperti ini, nanti kan sebenarnya tujuan kita itu mau menentukan limit dari suatu fungsi fx gitu ya, ketika x-nya menuju suatu bilangan tertentu. Nah, apa itu sebenarnya esensinya? Esensinya apa? X menuju C. X menuju C. Maka kita mencari apa? Mencari nilai fx ketika x-nya menuju C. Bisa sampai nggak ke C? Ya bisa-bisa aja, bisa jadi sampai. Tapi mungkin nggak kalau dia nggak sampai, ada kemungkinan nggak dia nggak sampai sama dengan C? Ada. Oke. Coba sekarang sebelum lebih jauh tentang ini, perhatikan dulu contoh 1.1. Di contoh 1.1 kita diberikan suatu fungsi yang bentuknya seperti itu. Fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita disuruh memperhatikan perilaku fungsi tersebut di sekitar x sama dengan 1. Nah, sebelum memperhatikan perilaku fungsi tersebut, kita identifikasi dulu domain dari fungsi ini. Domainnya apa? X sama dengan 1. Domainnya apa? Minta hingga. Ini bentuknya bentuk apa? Fungsi apa? Kuadrat. Pecah rasional. Pecahan. Syaratnya apa kalau pecah rasional? Apa yang harus diperhatikan? Penyebut. Ya, Tidak boleh nol. Berarti domainnya itu adalah semua bilangan real dengan syarat apa? X-nya tidak boleh sama dengan 1 kan artinya? Ini kan x min 1 tidak boleh sama dengan 0 kan? Berarti x tidak boleh 1. Paham? Nah, sekarang coba kalau saya punya fungsi seperti ini, berarti nanti gambar grafiknya gimana? Kira-kira gambar grafiknya gimana? Huruf. Ada yang tahu gambar grafiknya kira-kira gimana? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, coba sekarang perhatikan dulu fx di situ. Fx di situ kita punyanya x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Pada dasarnya fungsi aslinya kan seperti ini, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Namun coba perhatikan untuk x kuadrat min 1 dibagi x min 1, ini sebenarnya kan kita bisa sederhanakan nih. Kita faktorkan yang di atas jadi x min 1 x plus 1 dibagi dengan x min 1 sama dengan apa ini? X tambah 1. X plus 1. Gitu ya. Tapi ini kita tidak mengubah fungsi ini ya. Kita cuma memperhatikan fungsi bentuk pecah rasional yang kayak gini. Nah, kalau kita dapat seperti ini, sekarang perhatikan juga. Misalnya kita punya fungsi hx itu sama dengan x plus 1. Nah, fungsi hx sama dengan x plus 1 ini sama saja dengan apa? Grafik fungsinya kayak gimana? Lurus. Tunggu. Linear. Kita buat di bidang kartesius. Ini sumbu x, ke sana sumbu y. Nah, di sini kalau kita punya x-nya sama dengan 0, maka H0 jadi berapa? 1. Kalau kita punya berapa ya? Titik potong dengan ini misalnya
H-nya itu sama dengan 0, berarti X-nya jadi berapa di situ? Min 1. Min 1. Kayak gitu. Berarti titik potong dengan ini Y sama dengan HX ya. Berarti kita punya titik potong dengan sumbu X-nya di sini, min 1. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya di situ. 1. Kayak gini kan ya. Berarti gambar grafiknya apa? Ya, melalui garis lurus ini. Oh, sorry, kurang presisi. Ini kita hubungkan ke sini, kemudian itu ke sana, kayak gitu. Ini adalah gambar grafik fungsi siapa? Hx sama dengan x plus 1. Nah, tadi kita mau mengamati nih gambar grafik fungsi fx yang seperti ini. Padahal kalau kita perhatikan tadi x kuadrat min 1 per x min 1 itu bentuknya kayak gini nih, x plus 1. Nah, namun di fx ini dia adalah suatu fungsi yang domainnya tidak boleh 1. Artinya gambar grafiknya jadi kayak gimana? Ini saya punya sumbu x, ke sana sumbu y sama dengan fx. Nah, berarti tren grafiknya kan kayak gini. Namun pada saat 1 dia tidak terdefinisi. Berarti ya trennya kita buat aja dulu seperti itu. Berarti di sini min 1, di sini 1. Oh, trennya kayak gini nih gambar grafiknya. Tapi dia di 1 tidak terdefinisi. Berarti kalau di sini tadi 1 di fungsi ini 1, nilai y-nya berapa di sini? Kalau x-nya 1, 2. Nah, berarti tapi kalau di fungsi ini kita tarik dulu ya, seperti ini. Tapi dia hati-hati, jangan langsung menyimpulkan ini. Tadi di fungsi ini x-nya nggak boleh 1 di sini, dia terkait dengan 2 di sini. Karena dia tidak terdefinisi di 1, berarti di situ kita kasih lubang bulat kosong. Karena apa? Ya, karena di sini mensyaratkan bahwa fungsi ini di 1 dia tidak terdefinisi. Inilah gambar grafik fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. Bedakan ya antara gambar grafik hx sama gambar grafik fx. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perilakunya di sekitar x sama dengan 1? Nah, kita amati yang di sini nih, di sekitar x sama dengan 1. X sama dengan 1 ada di sini nih. Di sekitar itu kan berarti sekitarnya itu ya di sebelah kanan, di sebelah kiri gitu kan ya? Ya enggak? Kalau kita amati di sekitar x sama dengan 1, ketika x-nya itu menuju 1 dari arah kanan, berarti ke sini gitu kan ya? Maka fungsi ini kan ini x menuju 1 dari arah kanan gitu ya. X menuju 1 dari arah kanan. Berarti fungsi ini dia akan menuju ke sini. Iya enggak? Ini yang di sini berarti fx ini akan menuju ke sini nih. Ini menuju ke berapa nih? 2. Nah, kemudian kalau x menuju 1 dari arah kiri ke sana, berarti kita bisa mendapatkan fx ini naik kan dia? Menuju ke mana? Menuju ke sini juga. Ini fx menuju ke mana? Ke 2 juga. Nah, ini artinya apa? Di sekitaran x sama dengan 1, fx itu akan menuju ke 2. Paham? X menuju 1, si fx ini, fx-nya itu menuju 1 juga. Menuju 2. Nah, ini artinya apa? Artinya perilaku fungsi di sekitaran x sama dengan 1 itu fungsi tersebut akan menuju 2. Kayak gitu. Dapat nggak secara geometri bayangannya, intuisinya? Oke, Bu. Ya. Izin tanya, Bu. Silakan. Kenapa mereka bergerak berlawanan ya, Bu? Bukan berlawanan. Ini kan ibaratnya gini. Kalau kalian berada di sini nih, berada di titik A,
kalian berdiri di sini. Tapi arah untuk menuju A ini hanya melalui garis ini. Berarti kan orang yang berada di sini kan dia bisa bergerak ke Anda dari sini kan? Atau orang yang posisinya di sini juga bergerak menuju Anda ke sini kan? Bukan berlawanan. Intinya orang-orang di sekitar kalian itu mendekat ke kalian. Ya, data untuk menguatkan pemahaman kita buat tabel data di sini X gitu kan ya. Kemudian di sini fx. Nah, tadi X di sekitaran berapa? 1. X di sekitaran 1 gitu kan ya. Berarti menuju 1. Menuju 1 itu bisa dari, tadi kalau kita intuisikan di sini berarti bisa dari sesuatu yang sangat kecil gitu kan ya. Ini kan dari sesuatu yang kecil menuju ke 1 gitu kan ya. Berarti misalnya ini kecil itu kita anggap nilainya di sini 0, dari kecil 0,9, kemudian nanti 0,99, kemudian nanti 0,999 gitu. Satu di sini adalah kan 1 di sini sekitarannya. Ini saya lingkarin ini 1 ini. Dia soalnya tidak pernah X itu sama dengan 1 untuk fungsi ini. Kayak gitu kan ya. Nah, kemudian bisa juga dari sesuatu yang sangat besar dari kanan tadi, dari sini bergerak menuju 1. Berarti misalnya dari sesuatu yang besar di situ adalah nilainya misalnya berapa ya? 1 aja dulu di sekitaran 1. Sekitaran 1 itu kita misalnya yang paling gede 1,1 deh, gitu ya. Kemudian 1,01, 1,001 kayak gini. Kita punya X-nya kayak gini nih. Nah, ini dari sesuatu yang sangat besar gitu kan, jalan gitu. Oke, kita pilih data seperti ini. Tapi dia tidak akan pernah mencapai 1. Kenapa? Karena fungsi ini tidak mengizinkan ketika X-nya sama dengan 1. Berarti nanti di 1 dia nggak ada. Kayak gitu kan ya. Oke, tapi kalau 0,9 masih diizinkan. Karena di sini kan 0,9 tidak sama dengan 1. Nah, sekarang kalau saya punya X-nya sama dengan 0,9, fx-nya berapa? Coba dihitung, yang punya kalkulator deh. Sekarang saya izinkan pakai kalkulator, tapi nanti ujian nggak boleh ya. Iya, Bu. Ini berapa nilainya? Saat X-nya 0,9, substitusikan ke sini. Berapa? Ada yang sudah ngitung? 1,9. Ya, 1,9. Kalau 0,99? Nanti pasti 1,99. Kalau 0,999? 1,999. Oke, kalau 1,001 1,1 dulu deh. 1,1 bergerak dari atas. Coba dihitung. 2,1. 2,1. Berarti di sini nanti 2,01, di sini 2,001. Nah, sekarang perhatikan pergerakannya. Dari yang kecil menuju 1 dari kecil ya, menuju 1 dia menghasilkan nilai yang menuju berapa ini? 2. Ini kan sebenarnya menuju 2 kan? Nah, kemudian dari yang besar 1,1 ini menuju 1, dia menuju ke berapa? 2. Nah, tadi ini adalah untuk menguatkan pemahaman kita, data kita berdasarkan grafik di sini. Kayak gitu. Artinya apa? Di sekitaran 1 nilainya itu dia akan dekat dengan 2. Pernah sampai 2 nggak pernah, karena dia di 1 tidak terdefinisi. Sekarang yang contoh selanjutnya, ini hanya untuk menguatkan lagi intuisinya ya. Ini kita punya 3 jenis fungsi yang berbeda-beda. Yang fungsi A sama fungsi C tadi sudah kita gambarkan seperti ini. Kemudian ini ada fungsi B. Yang fungsi B berarti yang fungsi A gambarnya ini ya. Saya notasikan di sini fungsi A. Kemudian fungsi C itu adalah ini grafiknya. Kemudian yang fungsi B gimana? Satu lagi kita gambar. Fungsi B ini termasuk fungsi apa?
Fungsi B termasuk fungsi apa? Sudah pernah kita belajar ini kan? Mutlak. Hai. Piecewise function atau fungsi tangga. Gambar grafiknya gimana? Tangga. Coba perhatikan. Pada saat X tidak sama dengan 1, fungsinya ini. Ini tidak lain siapa? Fx tadi kan? Gambar grafiknya gimana? Gambar grafiknya ini. Iya, Bu. Berarti jadi gimana itu? Ini min 1, di sini 1. Oh, berarti nanti gambar grafik fungsinya dia gambar grafik lurus seperti ini. Tapi hati-hati pada saat 1 dia harusnya apa? Kosong kayak gini Bulat kan ya? kosong. Bulat Bulat kosong. kosong. Nah, kemudian di sini pada X sama dengan 1 didefinisikan berapa di sini nilainya? 1. 1. Berarti di sini saya punya 1, di sini kita punya seperti ini jadi bulat penuh. Kayak gitu ya. Oke, sekarang perhatikan dulu di situ. Oke, sebentar saya izin sebentar ya. Buka pintu dulu. Ya, oke, balik lagi. Di sini untuk gambar grafik yang B jadinya seperti ini. Ini gambar grafik apa? GX. Paham nggak gambar grafik GX-nya kenapa seperti ini? Ya, berdasarkan definisi ini ya. Ini adalah gambar grafik fungsi GX yang merupakan GX ini merupakan piecewise function kayak gitu. Nah, sekarang coba perhatikan dari tiga grafik tersebut perilaku dari masing-masing fungsi ini. Gimana perilakunya ketiga fungsi itu? Visi Ibu boleh diulang? Putus-putus soalnya. Oke. Gambar grafik fungsi yang B, paham? Ini dapatnya seperti itu? Fungsi yang B? Ya, Paham Yang- ini kenapa seperti ini? Yang B fungsinya kan ini. GX sama dengan ini. Gambar grafiknya kayak gini. Tahu kan ya gimana cara menggambar grafik itu? iya. Oke. Tapi yang Iya. kok di bundaran Bu. Tadi Yang ini. putus. Yang di sini. Iya. Kenapa ini di Iya. sini? Ya, gara-gara di sini nih. Pada X sama dengan 1, nilai fungsinya berapa? 1. 1. Berarti pada X sama dengan 1, nilai Y-nya ya 1. Di sini 1. Ya, berarti di sini bulat penuh karena dia terdefinisi. Kenapa ini bulat kosong? Ya, karena di 1 untuk yang 1 tadi kan definisinya ini. Ini nggak boleh 1 kan? Ya, berarti di sini kosong. Kayak gitu. Paham? 2 ya Ibu. Ya, ini terkait dengan 2. Tapi kosong. Ini nggak boleh penuh. Ya, gara-gara ini kan definisinya. Oke, paham? Sampai situ? Ini berarti ada 2 syarat gitu. Ya, Atau ya. oh iya. Kayak gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita punya tinggal 3 grafik fungsi nih. A, B, sama C. Coba perhatikan perilakunya masing-masing. Di sini yang gambar mana dulu nih? Yang A dulu deh. Yang A tadi sudah kita bahas bahwasanya di sekitaran X sama dengan 1, berarti ketika X menuju 1, maka Fx-nya tadi akan menuju ke berapa? Kedua. 2. Tapi F2-nya ada nggak? Tidak. Tidak. Ini Tidak. tidak terdefinisi. Oke. Gambar B. Yang gambar B ini kalau X di sekitaran 1, artinya X menuju 1, GX-nya akan menuju kemana? Di sekitaran loh ya. Kedua. Kedua. Kedua juga. Tapi Dua. di sini kita punya G2-nya berapa?
G2-nya berapa? G2, G1-nya berapa? Satu. 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 Sorry, di sini tadi G1 ya, harusnya. F1. Paham sampai sini? Paham itu. Oke. Paham, Bu. Sekarang yang C. Yang di C di sini X menuju 1. Maka Fx-nya akan menuju kemana? Menuju 2 juga. Menuju 2 juga. Tapi di sini F1-nya sama dengan berapa? 2. 2. Nah, udah kelihatan belum bedanya 3 fungsi ini? Kelihatan. Apa? Yang A gimana? Ya, ada itu hanya menuju. A yang menuju tidak sampai. Kalau yang B Yang B dia juga menuju tidak ada sampai, menuju, tapi menuju G1-nya ada- terdefinisi sama dengan 1. Kayak gitu kan ya? Kalau yang C dia Menuju Menuju. 2 tapi sempat sampai Dan- juga kedua, kayak gitu kan dan ya? sampai ya. 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 Ya, Bu. Oke, itu adalah yang harus kita tangkap dulu, intuisi secara geometrinya kayak gitu ya.